Ini menarik, di 747 cukup memberikan wawasan saat ditanya tentang Cold Air Cafe di Jalan Buckeye. Kutipan membicarakan tentang manajemen dan orang-orang yang bekerja di sana. Mereka tidak mencoba ikut campur apa-apa. Mereka punya kamera, tapi mereka tidak merekam, sejauh yang saya tahu. Ya, mereka tidak mau terlibat dalam drama apapun, begini dan begitu. Masih ingat kata-kata Kendra Griffey? Perilaku asisten manajer? Ramon Bueno berharap teman-temannya telah menimpa sistemnya. Kenapa dia harus khawatir soal rekaman video di sana? Dan kamu tahu waktunya salah karena dia sudah membicarakannya denganmu. Saat tertulis pukul 9.20 pagi seharusnya tidak gelap, dan dia sudah menjelaskan serta memberimu semua buktinya, katanya. Pukul 9.28 dia tidak konsisten saat wawancara, dia berpesta. Dia hanya bilang dia pernah di trailer dan 2 rumah di barat, antara McDonald, Camelback, 43D, dan 67. Pada pukul 10.28, mau kalian percaya atau tidak, mau aku punya alibi atau tidak, sebenarnya aku punya, tapi tetap saja, kalian tahu maksudku. Pukul 10.40 dia mulai mengarang cerita berkemah yang sangat tidak masuk akal. Aku berkemah dan ke kasino di dekat Miami, di daerah reservasi. Dia bilang tidak fokus saat menyetir. Sebenarnya dia nyetir apa? Atau pria yang bersepeda keliling, dia tidak punya mobil. Lalu pada jam 12.05, ia mulai sadar, katanya. Kutipan, itu tidak masuk akal. Dia tahu mulai bingung, lalu mengubah cerita dan bilang sedang berpesta serta minum-minum di sekitar 2 rumah itu. Sekarang terjadi di Van Buren, antara 31C dan 35T Avenue. 2234 dia pindah lokasi pesta. Sekarang bukan di 31C dan 35T, tapi di Vineyard, lebih ke barat laut. Dia mengaku mencukur janggut kecilnya 2,5 hari lalu. Dan saat mereka membicarakan itu, di 2839 dia berkata, dia agak menyeringai. Semuanya penting ya. Kenapa mereka perlu mengubah penampilan? Di 2855 katanya, aku yang bodoh tak ada di sana. Detektif Butcher bertanya, apa yang terjadi jika DNA-mu ditemukan di kendaraan itu? Dia menjawab, ini kata-katanya, bukan kataku. Aku habis. Katanya, aku tidak yakin ada di mobil itu atau tidak, dan dia pun mungkin tidak akan menemukan DNA-nya. Tapi dia berkata, jika kamu cukup bodoh untuk tertangkap, kamu juga harus menanggung kesalahan. Pada 3352, dia mengatakan tidak mengenal orang di rumahnya. Kamu memiliki banyak foto dan bukti tentang rumah itu. Berdasarkan bukti itu, saya sarankan Anda tidak mempercayai kebohongan tersebut. Tentu saja dia dan rekannya benar-benar terlibat kejahatan. Danny Vargas mengenakan kemeja yang sama. Di 4833. Dia mulai sadar dan putus asa, katanya. Namun soal salah atau tidak, aku yang bodoh ini sudah tertangkap. Di 5129 ini sangat mengerikan. 5129 saat ditanya apakah dia menggunakan nama lain. Selain nama panggilannya, dia bertanya, kenapa? Apa yang kamu dengar? Lalu tersenyum lebar. Dia tahu tentang apa kasus ini? Dia benar-benar berubah. Saat ditanya soal nama panggilan itu, dia menyangkal tahu. Luis Perez, pacar kakaknya, pemilik nomor di dompetnya, juga anggota mafia Meksiko. Di 5804, dia berkata kepadanya, karena sekali lagi dia cukup pintar. Dia berkata, aku tahu banyak, dan dia pun berkata begitu juga, Detektif Butcher. Dia bilang tahu maksudku, tapi tidak bermaksud seperti ini. Ini hidupku, dan jika memang sudah berakhir, tetap hidupku. Hidupnya berakhir bukan karena berbohong atau membantu Danny, tapi karena ketahuan.
untuk seorang pria yang menurut pengakuannya dituduh salah menembak seorang polisi dan polisi lain. Dia tidur, minta permen, kue, makanan manis. Dia anggota mafia yang keras. Ini bukan apa-apa baginya. Inilah yang dia jalani. This was it. Lalu dia kembali menceritakan kisah-kisahnya pada 1 jam 4 menit. Sekarang dia sudah terbiasa, baru pulang dari berkemah. Dia menegaskan berkali-kali pada pukul 1.05 bahwa dia tidak pergi ke kafe internet kasino. Dia tidak ada di mobil itu, meski pernah di mobil sejenis. Namun bagian dalamnya berbeda. Saat ditanya, bagaimana kamu tahu isi mobil itu? Katanya, dia hanya belum pernah berada di mobil yang pernah ditembak sebelumnya. Di 10.701 dia mengakui bertentangan dengan dirinya sendiri. Sekarang detektif Lopez mulai berbicara dengan terdakwa. Ketika ditanya, apakah Anda pernah memiliki senjata dalam sebulan terakhir? Tidak, Anda pernah memegang senjata? Perhatikan sikapnya, mungkin saja kamu tahu apa yang sedang dipikirkan Daniel. Dia tak tahu apakah mereka menemukan senjatanya atau siapa yang memberikannya. Di 11.648, Detektif Becher. Bukti kasus ini sangat kuat, itulah intinya, dari situ dia menembak. Selama persidangan ini, pada satu titik ada tekanan yang konsisten, dan itu tidak menempatkan senjata di tangan klien saya, dan itu memang menempatkan senjata di tangan klien saya. Anda punya barang bukti 274 kereta dan rekaman pengawasan usai penembakan. Anda dapat meninjaunya kapan saja dan memperhatikannya dengan saksama. Ini cara menavigasi pemutar video dari Union Pacific Railroad. Ada sebuah pemutar di kiri atas, dan dari sana Anda bisa menekan jeda dan maju, frame demi frame. Tambah 1, kurang 1, dan kecepatannya. Di sana ada chart waktu Union Pacific. Bukti 274. Sekarang ini adalah waktu-waktu penting untuk Anda. Di 30.809 Anda akan melihat mobil yang menurut lori saya kendarai. Jadi Anda tahu itu mobil lori. Pada 30.809 Anda akan melihat bayangan para pria yang dideskripsikan oleh Larry Martinez kepada Anda. Terdakwa dan Danny melintas di depan. Sekarang Anda tahu bahwa dia sudah meninggalkan. Kami berbaring di rumput. Dia ingat bagaimana kami menggambarkan mereka tertawa dan bercanda. Larry bilang pria berkemeja putih itu berdarah di punggung kiri bawah. Dia sama sekali tidak tahu saat diwawancarai bahwa seseorang telah ditembak karena, ingat, itu tidak diberitakan di berita. Detektif Butcher membicarakan hal itu denganmu. Jaga integritas penyelidikan dengan tidak memberikan informasi identitas agar ingatan para saksi tidak terganggu. Dan pada 309.23, kamu akan melihat siluet sebuah pistol di tangan terdakwa. Mari kita bahas itu. Yang penting adalah bayangannya dan siapa berada di mana. Tepat di sana, kamu akan melihat bahwa itu adalah terdakwa. Karena Danny mengenakan kaos dalam putih di sisi yang lain,
Kepala botak atau kaos abu-abu di kiri, Danny di kanan pakai kaos dalam putih. Mereka tetap di posisi, pistol masih di tangannya. Terdakwa melakukan segala cara untuk lolos dari percobaan pembunuhan dan penembakan terhadap polisi Casey serta 3 petugas itu. Saat Casey sekarat dan tersedak di atas aspal, polisi Cruz mencoba menyelamatkannya. Polisi Cruz secara profesional menangani situasi di bawah tembakan, menyelamatkan rekannya, dan memberi informasi pada petugas pertama selama 7 menit awal. Polisi Alfano sangat terguncang setelah ditembak saat menolong polisi Casey. Terdakwa memilih saksi untuk kejahatan ini dan berusaha menyingkirkan saksi yang tak dapat dikendalikannya. Lori bukan bagian dari dunia terdakwa dan jarang bergaul dengan orang kulit hitam. Dia bilang putusan Anda akan membuktikan apakah dia benar. Terima kasih.